Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Gila Mega Putra di Bincang Lombok Pos. Nah, di kali ini kita akan membahas sebuah hobi yang mungkin bisa dibilang dari anak kecil, dewasa, bahkan orang tua main hobi ini. Tapi ini bukan hobi kaleng-kaleng dan penggemarnya pun bisa dibilang cukup banyak ya. Nah, hobi apakah itu? Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Ada narasumber saya. Kita kenalan dulu. Ada siapa di ujung mic sana? Asik. Selamat siang semuanya. Kenalin, Iya. saya Detre dari sini ya, dari Dari Mataram. Dari Mataram ya. Sekarang. Tapi domisilinya Bali sebenarnya, Mas. Domisili Bali ya. Oke, Bali jadi sebenarnya. saya manggilnya Beli Detra aja ya karena Iya, asal dari Bali Beli ya. Detra Oke. aja. Ini teman-teman bisa lihat ya di depan kita berdua ada beberapa display mainan. Kalau kita bilang ini miniatur, bisa dibilang miniatur atau bahasa kerennya itu diecast ya. Ya. Nah, diecast itu adalah miniatur. Sebenarnya bukan mobil aja, ada motor, ada rumah, ada building dan segala macam. Tapi kita lebih fokus ke diecast, khususnya dunia otomotif adalah permobilan. Dan salah satu narasumber saya ini adalah kolektor. Berapa banyak kolektornya dan seperti apa kisah perjuangannya mengumpulkan koleksi-koleksinya kita akan bahas di kesempatan kali ini. Ya. Oke, Bli, gimana ceritanya kok bisa suka sama diecast ini? Pertamanya memang karena temen ya di kantor ya. Temen di kantor, kemudian memang kita anak otomotif, memang keluarga otomotif juga di rumah. Jadi mainannya kalau nggak motor, mobil. Ya akhirnya kok seru ya gitu. Kok jadi sampai saya beli majalah segala macam, sampai yang nyari-nyari mobil-mobil klasik. Karena memang kalau dari alirannya sendiri teman-teman bisa lihat kebanyakan dari koleksi saya tuh mobilnya mobil klasik. Jadi Mobil klasik, ya. suka banget sama mobil klasik sehingga akhirnya mencari, kemudian cari-cari referensi, cari-cari teman-teman yang suka sehobi. Sehobi ya. Terus ikut ini juga, sempat ikut lelang-lelang di Instagram segala macam gitu. Jadi banyak ininya Mas, banyak racunnya ibaratnya ya. Banyak racunnya. Banyak racunnya, banyak referensinya juga banyak. Terus di sini juga komunitasnya juga udah lumayan banyak. Jadi beberapa item itu ada yang dapat di toko sebelah, misalnya di beli gantungan gitu ya, Beli misalnya. gantungan. Beli gantungan. Di retail modern biasanya Iya, banyak iya, ya. di retail modern tuh banyak juga yang ini, tapi ya masih inilah Mas, masih ibaratnya belum kolektor yang segimana banget, tapi ya mengisi waktu luang. Terus, cowok tuh harus punya hobi. Cowok harus punya. Ya, Setuju, cowok harus setuju, punya Bli, hobi. setuju, Bli. Salurkan secara positif gitu ya. Ya betul. Nah, kalau boleh tahu dari setahun berapa Bli mengoleksi atau mungkin tertarik dengan hobi ini? Dari tahun 2016. 2016. Kalau sekarang berarti sekitar sudah berapa tahun jadinya? 6 tahunan. 6 tahunan ya. Ya. Nah, itu selama 6 tahun sudah berapa banyak koleksinya Bli? Kalau di rumah mungkin kalau dihitung mungkin aku nggak hafal ya jumlahnya, cuman sekitar ya ada 200-an ada. 200-an. Cuman kita rapiin, ada yang masih di blister gini. Ada yang masih di blister, terus ada yang udah loose gini. Kita bilangnya loose karena udah dibuka. Itu ada di raknya sendiri. Terus ada di tembok juga saya pajang, jadi kayak memorabilia gitulah. Wah, Masing-masing mantap. tipenya, misalnya ada yang tipenya mini sedan atau kayak pick up, terus dia sama pick up semua gitu. Jadi terorganisir dengan inilah di rumah sesuai dengan jenisnya. Ini kenapa nggak dilepas Bli? Apa karena memang sayang, apa rare collection, atau memang Yang gimana? menurut saya mungkin ada value buat dijual lagi ibaratnya. Oh gitu. Jadi nanti Jadi ya investasi, ibaratnya investasi. ya mainan ini nggak cuman buat dilihat aja, tapi mungkin teman-teman punya nilai investasinya. Jadi kalau misalnya dia barangnya langka gitu, misalnya kita bisa jadikan ini jadi mata pencaharian tambahan lah. Jadi kalau misalnya ada yang berminat buat cari item yang mungkin temennya belum punya, atau akhirnya kan jadi bisnis Mas. Betul. Akhirnya jadi tukar-tukaran, terus nilainya juga secara value-nya mungkin bisa meningkat seiring dengan kelangkaannya gitu. Kayak ini misalnya kita punya VW ini ya, VW Safari kita bisa bilang ini mungkin nggak banyak ditemukan, jadi saya dapatnya lelang. Instagram lelang. Harga berapa Bli? Kisaran dapat lelang tuh 100
150 ribuan. 150. Kalau sebenarnya harga aslinya berapa beli? Aslinya saya nggak tahu ini tahun berapa ya. Ini udah lama banget nih. 2010 ini 2010. keluarnya. 2010. Cuman secara blisternya dia blister kecil, jadi agak Kecil susah ya? ditemukan. Jarang sih yang ada yang blister kecil. Terus ininya ya, kedetailan mobilnya, terus warnanya juga lumayan tidak biasa. Eye-catching ya. Tidak biasa, warna zebra gitu. Ya mungkin nilainya ya kalau ada yang mau beli mungkin sekitar 300 ribuan bisa dapat lah. Bisa dapat Bisa ya. dapat 2 kali lipatnya gitu. Tapi tergantung sih sekarang. Tergantung pasarnya. Nah, ini kan beli ada tadi saya dengar sekitar 200-an. Kalau di rata-rata nih beli harga satu pieces diecast ini berapa? Kalau yang gantungan itu bisa di harga 30 ribuan Mas, paling 30. murah. Paling murah. Paling murah. Kalau misalnya sudah di custom, dilelang Sudah di custom, dilelang biasanya naiknya sekitar ya 2 kali lipat lah. 2 kali 2 kali lipat ya. bahkan 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Karena ya itu kadang-kadang kalau custom kan biasanya mobil standarnya misalnya ini ya misalnya ya. Ini standar misalnya. Terus dia diganti ban, terus catnya dilepas, terus di vinyl lagi ditambahin sesuai keinginan misalnya. Nah itu harganya bisa lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Sesuai dengan mungkin ke permintaan konsumennya. Kita ada beberapa rekanan juga yang biasa modif diecast ini. Diecast. Dia sesuai keinginan konsumen. Misalnya mau warnanya gini, gambarnya juga yang lucu-lucu atau mau gambar racing yang favorit mereka, misalnya gambar lucu-lucu juga kayak kemarin ada yang Hello Kitty, betul. Pokemon atau apa. Ya itu tergantung sih request. Tapi saya lebih suka yang bawaan ininya. Nah, terus kalau yang membedakan kita tahu ini barang rare atau diecast langka dan tidak itu di mana biasanya beli? Biasanya tergantung sih Mas ininya sekarang ya. Ketersediaan di market misalnya. Oke, kalau biasanya yang udah dewasa kayak kita nih mengoleksinya kan berdasarkan sukanya sama mobil apa. Betul, seperti beli mobil klasik jadi koleksinya ya, klasik-klasik. Betul. Jadi ngelihatnya sih kalau saya di Instagram. Based on-nya. Oh, ini yang lagi hot item nih. Ya, jadi kita berdasarkan itu sih, berdasarkan teman-teman yang udah pengalaman di sana. Terus mereka melakukan lelang kayak gitu misalnya. Karena kita nggak bisa pastiin ini di market ada berapa gitu. Karena mungkin kayak pabrikannya sebesar Hot Wheels gitu ngirimnya ke seluruh dunia ada berapa unit gitu. Ya. Nah, itu kalau nyari yang mungkin yang paling langka ya Treasure Hunt-nya. Treasure Hunt-nya. Tapi saya kebetulan tidak mengejar itu. Saya cuman suka sama modelnya, terus dirasa oh ini di sini susah nyarinya gitu. Tidak ada nih saya lihat mungkin di toko retail modern mana itu nggak ada. Saya lihat berarti ini sudah ibaratnya udah masuknya langka gitu. Kalau yang mobil-mobil fantasi gitu ya, misalnya kayak yang bentuknya aneh-aneh gitu, bukan mobil pabrikan yang bentuknya sudah ada di pasaran, dijual dan ada di jalan. Nah, kemungkinan itu agak murah dia hitungannya karena mungkin tidak dicari oleh kolektor seperti saya gitu. Bukan collectible item gitu, buat mainan aja buat gitu. Mainan aja anak-anak ya? biasanya pakai gitu. Nah, saya juga punya sih ini beberapa diecast beli. Yang saya ingin tanyakan yang seperti tadi barang rare khususnya yang Treasure Hunt. Itu biasanya Treasure Hunt itu kan merek Hot Wheels ya. Yang membedakan biasanya dengan Hot Wheels atau mungkin diecast lainnya yang Treasure Hunt itu apa biasanya beli? Biasanya kalau di Hot Wheels itu dia warnanya agak sedikit mencolok banget. Maksudnya bukan agak sedikit mencolok dan juga ada tulisan TH yang tersembunyi di bagian mana gitu. Ada tulisan TH gitu. Semisal ini bungkusnya nih. Ya. Berarti ada tulisan TH-nya tersembunyi gitu. Tersembunyi di mobilnya TH dan warnanya juga misalnya ada seri yang sama, dia warnanya berbeda, jauh sekali berbeda. Jadi sana bisa dilihat cuman agak susah kita menemukan di sini. Jadi gitu. Probabilitasnya 1:1000 gitu. Oh gitu. Jadi memang produsen Hot Wheels ini memang khusus menciptakan Treasure Hunt untuk kolektor bisa bilang seperti betul. itu ya. Jadi mungkin teman-teman ketika hunting diecast khususnya merek Hot Wheels di retail modern atau entah di mana dan ketemu nih semisal beruntung ada tulisan TH-nya, nah itu bisa dijual harga mahal berarti beli ya. Itu bisa jadi
lumayan lah harganya. Lumayan. Untuk Kisaran orang harganya yang berapa tahu. biasanya beli? Nah, berbeda-beda. Berbeda-beda. Berarti Berbeda-beda. tergantung yang mau menjual harganya. Iya. Seenaknya dewe kalau Seenaknya istilahnya. dewe. Oh gitu. Kalau Jadi kita mau memang jual 1 juta 2 juta nggak masalah Ya sebenarnya. jatuhnya ke ini sih, lelang sih. Lelang jadinya. Jadi lelang collectible item itu biasanya ya dilepasnya berapa. Dia kan kalau lelang tuh ada bin, Ya. ada bid. Iya. Nah, bidnya berapa, misalnya 5.000 per orang. Kelipatan berapa? Kelipatan berapa. Nah, kalau di bin ya udah harga paling mahal diambil gitu. Nah, saya biasanya ikut ngebin aja. Siapa tahu dapat harga murah kan gitu. Jadi Kalau udah harga tinggi nggak berani ngebid. kalau udah harga tinggi, tapi kalau item-item yang memang bagus, langsung bin aja. Langsung bin aja. Iya, langsung Berani bin beli. aja, berani bin aja. Terus ini kan istilahnya bisa kita bilang mainan beli. Ini kan beli biasanya mainan identik dengan anak kecil atau mungkin anak SD lah atau sebagaimana. Ini kan kita sebagai orang dewasa gimana nih komentar keluarga? Kamu kan udah besar kok masih main-mainan anak kecil. Nah, itu gimana komentar keluarganya beli? Oke. Kalau pertama-tama sih istri saya yang paling ini ya, paling nanya, ini kamu ngapain beli mainan gitu. Buat anak kamu kah gitu kan. Kebetulan anak saya cewek. Oh gitu. gitu. Nggak mungkin dong main ini. Dia main mobil gitu kan. Habis itu ya aku bilang, ini kan kalau segi mainannya aku nggak pakai main-main ini mas, main-main biasa gitu nggak pakai. Tapi aku jadiin kolektor item, collectible item yang mungkin nanti punya nilai investasi kayak bilang tadi. Jadi seumpama kita ada yang menawar mobilnya dengan harga yang bagus, ya bisa jadi kita lepas gitu, kayak ya itu bisa jadi inilah investasi lah. Investasi. Gitu. Nggak cuman pajangan aja gitu. Seumpama saya udah bosen, misalnya nanti udah tua gitu ya misalnya, udah tidak ini lagi, passionnya udah nggak kesini lagi, mungkin bisa saya jual, bisa saya lelang lagi, jadi nggak sia-sia lah. Mungkin harganya juga bisa lebih tinggi nanti. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin kita nggak tahu harga ini berapa. Betul. Berarti istri mendukung beli? Sekarang sih mendukung. Tapi nggak pernah ngomel-ngomel soal diecast. Ya kalau berlebihan ngomel sih. Ya selama kita bisa mempertanggungjawabkan. Maksudnya kebutuhan utamanya apa, ini kan kebutuhan paling terakhir lah ya. Kalau memang kebutuhan utamanya sudah terpenuhi, baru ke sini. Jadi saya juga nggak ini dulu sih, nggak seaktif dulu. Aktif dulu ya. Kalau dulu sampai misalnya nih ada tugas kemana, keluar kota misalnya, pasti nyari ini dulu. Pasti nyari ini. Nyari toko retail yang paling dekat, langsung serok di sana gitu. Cari, misalnya kan nggak semua sama nih per kota tuh bisa jadi. Betul. Kita nggak dapat item yang sama. Di situ keseruannya mas. Oh gitu. Sampai kita keliling, misalnya keliling Lombok nih. Saya juga pengalaman tuh. Nyari toko retail buat dapetin item yang memang kita pengen gitu. Tapi kalau saran saya teman-teman yang mau mengkoleksi diecast ini harus dari awal alirannya mau apa nih gitu. Jadi memang aliran dulu ya. Ya, teman-teman saya tuh misalnya gini, ada sedan Jepang. Ada sedan Jepang, terus ada sedan luxurious yang mewah-mewah. Kemudian ada off-road. Off-road tuh kayak truk, apa gitu. Kemudian ada klasik. Nah, klasik ini yang paling bahaya sebenarnya, Mas. Oh, gitu. Karena banyak sekali jenisnya. Banyak ya. Banyak banget. Kalau di golongan klasik itu yang paling banyak jenisnya. Jadi teman-teman yang mau ngumpulin diecast ini harus ini dulu nih. Alirannya harus jelas dulu. Alirannya harus jelas dulu nih. Mau harus kemana nih? Oh, sedan klasik berarti saya harus mainnya sedan Jepang. Tua Jepang atau mungkin sedan Jepang misalnya sedan yang lama-lama gitu misalnya, atau yang memang mereknya merek motor Jepang gitu. Kalau sedan luxurious ya JDM. Kalau sedan Eropa misalnya kayak yang luxurious itu yang mewah-mewah lah gitu. Nah, ini beli pengalaman beli yang paling jauh untuk berburu diecast ini sampai ke mana aja beli? Terakhir Palembang. Terakhir karena memang ada kebutuhan, ada kesana, ada tugas. Ya. Jadi ya sambil menyelam minum air. Nah, untuk event-event diecast sendiri untuk di Mataram seperti apa beli? Apakah beli ada gambaran? Kalau dari komunitas saya belum bergabung mas ya, kebetulan ada namanya Lombok Diecast Crew. Nah itu kemarin sempat bikin di sini di mall sebelah. Itu banyak sih, udah banyak kalau nggak salah saya lihat mungkin 20-an personilnya. Terus
aktivitinya juga banyak melibatkan teman-teman yang suka misalnya Hot Wheel race atau mungkin custom. Nah, sebatas itu sih mungkin kedepannya mungkin bisa lebih bagus lagi, bisa lebih banyak lagi membernya dan banyak Berkembang aktivitasnya lagi ya. misalnya lomba foto atau lomba foto diorama atau apa. Nah, kan banyak nih sebenarnya yang bisa dieksplor dari sini untuk diecast gitu. Beli kalau sebulan berapa mobil dibeli? Nggak tentu. Nggak tentu. Bisa Kebetulan sampai 10. Paling banyak berapa biasanya sebulan? 3 lah. 3 paling banyak. 3 paling banyak. Tapi sekarang karena udah ada anak jadi agak direm-rem agak lah. direm dikit ya. Kalau sempet ke mall atau kemana misalnya yang ibaratnya punya potensi, oh ini ada nih, coba lihat dulu. Tapi kalau nggak menarik, ya udah saya nggak beli. Gitu. Oh, Nggak harus beli sih, nggak Mas. harus beli, Nggak berarti harus beli. ketika ada momen memang pas ngelihat juga, wah ini bagus nih, ya udah beli. Iya, begitu. betul. Bahkan kadang-kadang sekali beli langsung 5 gitu kalau memang ada banyak. Iya, bagus betul. Ya. Ya. Jadi tergantung mood juga. Tergantung mood. Ya, tergantung mood sama pas ada nih kayak ini susah saya nyari nih. Ini Honda Monkey. Honda Monkey yang 132 bukan 164 ya. Skalanya ya? 132, 1/32. Ini agak susah. Jadi saya berebut nih lelang nih. Berebut sama orang-orang luar sana lah. Ini saya dapat berapa ya? 175 berapa itu? 175. Jadi kecil banget, ringkih banget dan detail banget teman-teman. Jadi sampai blok mesinnya itu kelihatan. Terus dia apa ya? Motor ikonik Honda banget yang mungkin saya pengen banget dia punya aslinya. Kalau soal event-event atau lomba khususnya di Mataram sendiri, beli biasanya lomba-lomba itu ngapain aja sih? Kan selain tadi kopdar nih, selain kopdar biasanya lombanya ngapain aja beli? Kalau misalnya beli, kalau setahu saya lomba Hot Wheels itu banyak yang Hot Wheel race. Hot Wheel race. Jadi ada lintasannya, ada tracknya. Nah itu biasanya yang dipakai bukan mobil-mobil pabrikan gini. Jadi udah dimodif berarti ya? Ada yang udah dimodif, ada yang emang bawaannya dia Standar. ringan, kecil, ringan, terus aerodinamisnya bagus. Jadi ya main cepet-cepetan, race aja, kayak drag gitu. Nah kayak drag gitu biasanya. Tapi itu biasanya mobil yang dipakai bukan mobil pabrikan gini. Ya mobil fantasi atau mungkin mobil yang dia bentuknya runcing-runcing gitu. Oh iya paham. Dan biasanya ikut tuh anak-anak. Nah, yang biasanya ikut tuh anak-anak. Biasanya kayak Tamiya lah. Kayak orang dewasa biasanya lebih ke ya seperti bilang untuk tadi. Dewasa koleksi kolektor sama dia custom kontes. Jadi ada yang mungkin dimodifikasi sedemikian rupa, habis itu ada yang mungkin gini kan bisa dibuka pintunya. Diganti dekolnya, terus diganti ban, terus nambahin aksesoris apa. Nah biasanya gitu sih kalau yang modifikasi. Cuman saya lebih ke karena waktu juga ya terus lebih suka memang bawaan asli pabrikannya. Bawaan asli pabrik ya? Ya gitu. Kalau dari segi perawatan beli gimana sehari-hari? Perawatan tuh gampang banget. Tinggal kita siapin lap microfiber aja di rumah yang buat narik debu. Udah setiap minggu dibersihin satu-satu ya. Dia juga nggak gampang karat masalahnya. Oke. Jadi yang penting ruangannya misalnya rumahnya nggak deket pantai gitu, dia nggak akan cepat karat. Terus dia karena memang basicnya besi ya. Basicnya besi dan plastik. Ya. Ya jadi kalau plastik susah mengkarat dia. Ini kebanyakan plastik yang baru-baru. Yang lama-lama yang ini yang yang saya paling lama nih ya. Ini pembuatannya tahun 1982. Ini besi bawahnya. Besi. Berarti yang bedain yang versi lama, versi baru biasanya apa beli? Bawahnya. Biasanya dulu kalau Hot Wheels yang versi lama itu bawahnya besi. Jadi lebih awet. Kemudian yang sekarang biasanya plastik banyakan. Karena mungkin biaya produksi ya. Efisiensi biaya produksi segala macam. Tapi tetap ini kok. Tetap kuat. Tetap kuat kok dia. Siap. Terakhir beli, harapan beli untuk mungkin pecinta diecast khususnya ada di Lombok seperti apa? Pecinta diecast mungkin yang ada di Lombok, kalau misalnya memang ada waktu dan ada ini, silahkan bergabung di komunitas yang sudah ada. Jadi memanfaatkan jaringan pecinta hobi ini untuk lebih kreatif lagi, lebih positif lagi. Mungkin bisa jadi mata pencaharian buat teman-teman juga. Jadi kayak biasanya di
Car Free Day atau apa. Banyak saya lihat yang teman-teman yang mungkin memang basicnya menjual. Menjual ya. Dia mengumpulkan dari toko retail, habis itu dijual dengan harga yang ini sesuai dengan kelangkaan. Ya. Bisa jadi misalnya dari 30.000 jadi 50.000. Lumayan 20.000 tuh bisa nambah kali berapa gitu sekarang. Betul. Satu harinya berjualan berapa. Nah, itu bisa jadi mata pencaharian. Jadi bukan cuma hobi aja. Kalau saya sementara ini masih hobi aja. Masih hobi ya. Nggak tahu nanti. Bisa jadi investasi. Bisa jadi investasi. Tapi yaitu teman-teman harus yang pertama senang dulu, cintai dulu mobil-mobil yang mana mau. Misalnya kalau untuk investasi biasanya banyak Hot Wheels yang dijual dalam bentuk mobil bahan. Jadi targetnya adalah orang yang suka modifikasi. Jadi jualnya mobil bahan. Mobil bahan itu tadi. Mobil bahan itu tadi. Tapi kalau saya kebanyakan mobilnya udah jadi. Jadi nggak ada mobil bahan di sini gitu. Tapi bisa bisa dirubah juga. Bisa jadi mata pencaharian Mas intinya. Ya. Jadi itu dia teman-teman. Jadi hobi ini bukan cuma sekedar istilahnya hobi ya. Bisa jadi mata pencaharian sekaligus menambah pundi-pundi cuan teman-teman. Seperti yang tadi Bli terjelaskan. Apabila kita punya koleksi yang cukup rare, itu harganya bisa kita jual saenake dewe seperti tadi. Iya, betul. Misalnya kita bisa jual harga dengan 1 juta, 2 juta, itu bisa tergantung tingkat kelangkaan. Ya, tergantung konsumennya yang mau nggak belinya. Nah, kita harus ya istilahnya melihat potensinya juga. Ya, jadi tidak asal beli juga, maksudnya dari pengalaman itu. Mungkin nggak semua yang saya beli itu bertahan. Jadi ada yang udah bosan, ya udah ini nggak ada value-nya ya saya kasih. Saya kasih minta atau saya switch sama temen yang sehobi gitu. Aku punya ini nih, kamu punya apa yang mau di switch misalnya gitu. Jadi bisa tukar-tukaran lah sama sesama pecinta diecast. Oke, itu dia teman-teman. Bincang-bincang kita dengan Bli Detre yang pastinya hobinya sangat luar biasa. Jadi intinya teman-teman, hobi yang bisa jadi investasi itu sangat luar biasa. Contohnya Bli Detre dengan hobi ini bisa menjadi investasi. Selain untuk bisa menyenangkan diri, bisa juga untuk menyenangkan keluarga juga tentunya. Dan yang pastinya sebelum terjun ke dunia diecast, pahami dulu kamu mau pakai aliran apa. Pahami juga mungkin pasarannya seperti apa. Semakin kamu pahami pasar, maka semakin cepat kamu bisa mengkoleksi barang-barang rare bahkan mahal yang bisa dijual ke depannya. Oke. Terima kasih Bli Detre sudah bergabung di acara Bincang Lombok Pos. Kita ketemu di event-event selanjutnya atau mungkin di acara selanjutnya. Oke, itu dia teman-teman. Saya Galih pamit undur diri. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Ya, sampai jumpa.